dari antigen. Contohnya, orang yang udah pernah positif COVID, ya, kena COVID, ya kan, sembuh. Nah, di tubuhnya itu menghasilkan kekebalan tubuh secara aktif, alami. Ya, jadi si tubuhnya itu menghasilkan antibodi secara alami, ya. Dengan cara apa? Dengan cara terpapar oleh langsung sumber dari penyakitnya. Oke. Kemudian yang kedua itu buatan. Nah, kalau buatan ini diperoleh dengan cara dipacu dengan cara tubuh dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Nah, contohnya itu dengan dimasukkan vaksin, ya. Nah, vaksin itu apa sih? Ayo, vaksin. Ada yang tahu vaksin apa? Virus, ya. Dilemahkan, ya. Dilemahkannya gimana? Materi genetiknya dihilangkan. Kan bahayanya di virus kan materi genetik, ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kekebalan tubuh pasif. Nah, kekebalan tubuh pasif itu ada yang alami. Nah, alami itu diperoleh dari ASI ibu, ya, pemberian ASI ibu. Nah, kalau yang buatan, ya, diperoleh dari injeksi antibodi buatan, ya. Adik-adik kelihatan nggak tulisannya? Kebaca nggak? Kebaca, Kak. Baca, Kak. Baca, oke. Agak majuan dikit deh. Oke. Nah, oke, sekarang jawabannya, maaf. Jawabannya ada dua berarti, ya. Apa lupa itu tulis alami sama buatannya? Jawabannya yang BC, ya. 13. Kapan 13 nih? Oh, itu penyakit atau kelainan pada pembuluh darah, ya. Nah, di situ kan kalau yang di rumah pasti kelihatan jelas gambar, ya. Itu ada penyumbatan, ada yang warna kuning, ya. Penyumbatannya itu pembuluh darah tersumbat oleh lemak. Apa itu? Ya, yang udah bahas di bab 6 pertemuan biologi intensif. Antara apa? Oke, jawabannya yang A, ya. Aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini penyumbatan pembuluh darah oleh lemak.
atau kolesterol, ya. Oke, kemudian yang kedua, arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis apa? Penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur. Ya. Oke, kemudian yang ke apa? Di situ ada leukopenia. Leukopenia itu apa? Kelainan karena leukosit. Leukosit itu apa? Darah putih kan rendah, ya. Jadi kayak anemia. Tapi kalau anemia itu sel darah merahnya yang rendah, ya. Nah, kalau ini leukopenia. Kemudian ada varises. Sudah pernah dengar nggak varises? Apa itu? Bukan keluar kelihatan. Itu karena pembesaran pembuluh vena, ya. Ada yang mau jadi dokter nggak di sini? Yang di sini. Nggak ada, ya. Nggak ada mental. Nah, leukemia, saya nggak tahu ini. Atau biasa juga disebut dengan kanker darah. Sistem peredaran darah. Kanker darah. Karena kanker itu gimana sih? Selnya membelah secara terus-menerus, ya. Nah, di sini kanker darah berarti selnya terus membelah. Nah, apa sel apa tapi kalau leukemia? Sel darah putih, ya, karena leukositnya tinggi, ya, pada leukosit tinggi. Nah, ini kebalikannya dari leukopenia, ya. Oke, jadi jawabannya yang 14. Berikut merupakan enzim yang dapat bekerja di pH asam. Yang kisi-kisinya kayak gitu, menyebutkan enzim dan fungsinya yang bekerja di pH asam. Kira-kira yang mana di situ? Kalau kakak nyebutin pepsin pasti itu kalian jawabnya. Di situ gak ada pepsin. Yang B, renin. Ingatnya enzim yang dihasilkan di lambung, ya. Enzim yang dihasilkan di lambung ada apa aja? Ada limfase, ada pepsin, ada renin, dan ada asam lambung. Tapi kan asam lambung bukan kayak enzim kan? Berarti ada 3. Ini bukan di pH asam. Berarti tinggal 2 lagi, renin dan pepsin, kayak gitu, ya. Nah, renin. Nah, itu udah fungsi-fungsinya, ya. Sudah fungsinya, ya. Itu udah fungsi semuanya. Terus kalian harus hafalkan fungsi-fungsi enzim-enzim lainnya yang dihasilkan di pankreas, usus, ya. Jadi tadi pembahasannya gimana, dok? Ini enzim yang dapat bekerja di pH asam. Oke. Yang pertama itu ada pepsin. Fungsi pepsin apa? Protein jadi vektor, ya. Vektor itu apa?
itu di peptida ya. Jadi 2 rantai asam amino. Kalau protein kan polipeptida, banyak rantai asam amino. Jadi dipecah menjadi dipeptida semuanya. Peptida itu dipeptida ya. Oke, kemudian dan renin. Ini kaseinogen menjadi kasein. Apa itu kasein? Protein susu ya. 15. Apa? Apa? Itu sistem ketika proses pernapasan ya. Yang A itu proses inspirasi. Yang B proses ekspirasi atau inhalasi ekshalasi ya. Berarti yang A itu jawabannya adalah A ya, gambar A, otot tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, terjadilah inhalasi yang A ya. Nah, di kisi-kisi itu dibahasnya itu adalah pernapasan dada. Ya, di sini mekanisme pernapasan dada. Oke, yang pertama tulang rusuk, bukan tulang rusuk, otot antar tulang rusuk kontraksi ya. Otot antar tulang rusuk kontraksi. Kemudian rusuk naik. Rongga dada rongga dadanya gimana? Besar ya. Nah, kemudian tekanan rongga dadanya turun. Kemudian paru-paru mengembang. Tekanan paru-paru turun. Udara mekanisme pernapasan dada, inspirasi ya, lupa inspirasi. Tekanan paru-paru turun, kemudian udara masuk ya. Kemana? Ke paru-paru. Nah, kalau ekspirasinya gimana? Kebalikannya ya, nggak usah ditulis lah ya. Jadi bedanya itu cuma di bagian warna merahnya aja. Otot antar tulang rusuk relaksasi, rusuk naik ya, turun. Rongga dada mengecil. Tekanan rongga dada naik. Paru-paru mengempis. Tekanan paru-paru naik. Udara keluar. Oke, nomor 16. Uji urin. Ya, hampir kayak uji makanan ya. Kalau urinnya urin plus
Benedik. Ayo, yang kemarin dapat praktek uji makanan menjadi merah bata, tandanya urin mengandung glukosa, ya. Nah, urin mengandung glukosa. Nah, berarti orang tersebut terkena diabetes mellitus, ya. Bagian di nefron yang terganggu itu apa? Tubulus proximal, ya. Oke, kemudian yang kedua, uji urin plus apa? Diuret. Itu kalau dia berwarna ungu. Berarti urin mengandung apa? Protein. Proteinnya berupa albumin, ya. Nah, ini terkena albuminuria. Bagian yang rusak itu apa? Glomerulus. Ya. Jadi dalam proses filtrasi atau penyaringan glomerulus, nah si albumin itu harus kebawa oleh darah, ya, kebawa lagi oleh darah masuk ke tubuh. Nah sisa-sisa yang lainnya itu tersaring atau terfiltrasi di glomerulus yang membentuk urin primer. Nah apabila di dalam urin primer mengandung albumin, albumin itu tidak mungkin diserap lagi. Karena itu emang udah bukan sistemnya, kayak gitu kan. Berarti kalau ada albumin di situ, berarti si glomerulnya rusak, kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya apa? Individu yang mengalami kelainan pada bagian glomerulus adalah yang satu, ya, yang A. Agen yang dibakar yang benedik ya tadi. Kalau agen 03 itu lebih ke mineral, ya, uji mineral. Kan endapan merah bata. Jadi kan dalam uji benedik itu dicampur benedik sambil dibakar. Nanti habis dibakar itu kalau udah ada endapan merah bata, itu berarti positif, ada glukosa di urin. Endapan putih itu AgNO3, berarti itu ada itunya, ada mineralnya. Kan keruh, harusnya bening, kayak gitu kan? Oh, belum dipoto, hampir aja. Kan nulis lagi. Nah, oke, sekarang nomor 17.
Yuk, 17. Neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor menuju saraf pusat. Nah, di sini dikisi-kisi jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya, ya. Nah, jenis neuron berdasarkan fungsinya itu ada 3. Yang pertama sensorik. Nah, ini neuron yang membawa impuls atau rangsangan, ya, dari reseptor ke saraf pusat. Saraf pusat itu apa? Otak doang. Susung tulang belakang, ya. B, motorik. Nah, ini neuron yang membawa impuls dari efektor dari efektor dari saraf pusat ke efektor. Efektor itu apa? Contoh reseptor yang menerima impuls itu apa? Contoh reseptor. Panca indera, alat indera, ya, itu yang menerima reseptor, kayak gitu kan. Kalau efektor itu bagian yang melakukan kerja, biasanya otot, kayak gitu kan. Atau si panca inderanya juga, kayak gitu kan. Iya, contohnya ya, tapi biasanya apa contohnya kalau itu lebih ke ototnya sih, ototnya, ya. Oke, kemudian terakhir ada 3 kan, cue, interneuron. Ya, habis ini mungkin ada yang mau ganti kata dijelasin di depan. Ini yang menghubungkan sensorik dengan motorik di saraf pusat, ya. Nah, interneuron jadi yang menghubungkan, ya, yang bisa membelangi antara sensorik dan motorik. Gitu. Jadi jawabannya apa itu? Sensorik, C, ya. Oke, karena masih ada lahan di sini 18. Oh, next page. Wow, banyak banget. Oke, 18. Bagian-bagian ini kita sebutin, ya. Kalian tahu kalau kalian kalau kalian disebutin bagian-bagiannya, tahu fungsinya enggak? Keterangan gambar, ya. Yang A. Yang A apa? Nukleus. B. Nukleoplasma.
Nukleolus. Ini fungsi dari nukleus apa? Mengatur aktivitas sel. Yang D itu pasti bagian nukleus, tapi ciri khas dari eukariotik. Apa itu? Apa itu? Ya usah cari nukleumnya. Membran inti, ya. B. Membran inti. Membran inti sel. Fungsinya melapisi atau melindungi sel, ya. Kenapa kue hapus garis merahnya? Oke, kemudian yang E. Bagian yang dekat dengan nukleus. R, E, K, S. Fungsinya menampung hasil sintesis protein. Yang melakukan sintesis proteinnya apa? Ribosom yang nempel di RE-nya, gitu kan. Kemudian F itu masih RE, tapi RE halus, ya. RE halusnya fungsinya buat apa? Menetralisir racun. Tempat sintesis lemak. Oke, yang G. Ya, yang G itu apa? Vakuola. Fungsinya tempat penyimpanan air. Tempat karena yang cukupnya air, gitu ya. Penyimpanan cadangan makanan. Tempat penyimpanan sisa metabolisme. Intinya tempat penyimpanan, ya. Tempat penyimpanan kan kita tanaman. Penyimpanan apa? Tuh, kakak lupa kan? Minyak atsiri, ya. Minyak atsiri itu yang gimana? Iya, jadi itu aroma khusus yang bisa dikeluarkan oleh tumbuhan kayak kayu putih, cendana, kemudian kardus semar, kayak gitu, ya. Bunga bangkai. Oke. Kemudian apa lagi? Tempat, maaf ya, kaki kata pegel. Penyimpanan. Penyimpanan apa? Pigmen. Pigmennya apa? Antoplasma atau membran.
Masih salah, masih enggak ingat juga. Hijau kayak biru. Oh, hijau. Hijau klorofil, biru ya. Jangan antosantin. Kalau santin kuning. Coklat ya. Kalau merah antoeritrin. Kalau kuning xanthophyll. Kalau jingga karoten. Ya Allah, suka banget. Tadi apa nih? Hah? Warna jingga kuning xanthophyll pakai X. Xanthophyll Iya. pakai X. Iya. Kak, pada 3 tuh apa ya? Hah? Oh, nggak jadi. Apa tadi antusiasme pigmen? Biru. Oh, berarti yang di sini hanya. Oke, sekarang H. Enggak. Nah, itu dia kakak nggak jelas itu menunjuk kemana H ya. Kayaknya salah yang bikin lah itu. Itu pasti nunjuk ke vakuola juga, bagian vakuola. Ya. Ya udah kita lanjut dulu ke I. Ribosom titik-titik ya deh. Nggak ada di situ, nggak ada titik. Yang I itu apa? Plastida. Apa itu? Tempat Yang membuat fotosintesis. Ada reaksi apa aja? Skip. I, J. Bagian paling luar. Dinding sel. Melindungi sel. Memberikan bentuk pada sel. C, lanjut. K, HIJK. Membran plasma atau membran sel sama aja. Tempat pertukaran senyawa. Ya, jadi tempat pertukaran senyawa, ada yang masuk, ada yang keluar. L, masa nggak tahu L? Nah, mitokondria. Buat tempat respirasi sel. IJKLM, vesicle. Itu bagian yang membawa hasil dari Golgi ya ke membran. membran plasma. Yaps. N. Golgi. Organel sekretory. Oh. Ya, kisi-kisinya gitu sih. Sel tumbuhan, fungsi dan bagian. Oke, misahin. Iya, kan biasanya kan sel tumbuhan dan belum kita pandia, gitu kan? Oke, sekarang udah ya, N ya. Alhamdulillah. Oke. Nomor 19. Struktur DNA dan fungsi DNA.
Struktur DNA kemarin pra-PO kelima. Iya. Gambar lagi nih. Aduh. Oke, target jam 6. Aduh, itu kan pulang. Ya kan target jam 6. Ya, targetnya selesai. Jadi udah jam berapa? Nah itu target jam 6 ya. Ya kalau belum selesai, ya enggak kalau belum selesai dari kakak selesai lagi seperti kemarin ya. Tenang, tenang. Ngantuk sama ya. Kakak, Ya, itu yang nggak jadi kalau udah dijawab Indina. apa? Nggak jadi Kakak? udah dijawab Indina. Oh, udah Nggak dijawab jadi. Indina. Oh, ada chat. Tapi nggak ada chat loh di Di sini. private nah chatnya. Oh. Wah, parah ngechat kalau ngomongin di belakang kakak ya kalian ya. Tapi udah lama. Tapi udah tidak masaknya. Oke, ya, jalan ya. Nah, garis-garis tengah ini. Oke, ini apa? G, ini C, ini A, ini T. Kan dua. Ya, bebas. Yang penting dua. Ya, segini disebut nukleo tidak. Di sini segini disebut nukleo tidak. Kakak harus jelasin nggak mana fosfat, mana gula, mana basa nitrogen? Ya, saya. Kalau ini disebut ikatan hidrogen, ya. Kalian tahu kan jumlahnya? JC berapa, AT berapa? Tahu ya? Ini disebut. Iya, masih ingat ya pra-PO-nya? Ingat-ingat ya, besok PO. B ya. Kenapa? W, Bo. Nah, 1, 2, 3, 4. Satunya fosfat. Duanya gula. Tiganya kan adenin. 4-nya sitosin. Kita besok PO-nya nggak ada ini.
dari BPSPKA nggak ada. Nggak ada jeda. Bukan Vito dan adiknya. Yang kalau yang berikatan dengan T apa ya? Oh ya, deh, aku melihat karena memang aku lihat tetap atas bawahnya. Bukan ini. Lihat hurufnya. Itu berikatan dengan T apa itu? 20. Oh, fungsinya dulu. Fungsi DNA. Sebagai pembawa gen untuk makhluk hidup, ya kan? Yang dari genetik, sama aja ya. 2, mengatur proses sintesis protein. Kalau nggak ada DNA ya udah nggak bakal bisa jadi sintesis protein ya. Nah, gitu. 20. Setengah. Teknik yang digunakan untuk pembuatan vaksin. Tuh, DNA rekombinan ya. Ya karena kisi-kisinya gitu, DNA rekombinan vaksin ya udah. Lihat. Kalian cuma nge-share aja gitu ya. Iya. Enggak berita sumpah. Oh, enggak pernah nanya berapa aku enggak tahu. Hibridoma sel kanker itu yang digunakan hasilnya itu antibodi monoklonal. Fermentasi tape, roti, yogurt, Yakult, apa lagi? Keju, tempe, DLL, dan lain-lain. Cloning gen. Cloning, contohnya domba, dolly. Bioremediasi ini teknik teknik untuk mengembalikan gimana ya? Memperbaiki lingkungan yang tercemar dengan memanfaatkan mikroba ya. Boleh duduk kan? Gara-gara tali rupiahnya di rumah jadi sama. Yang udah berganti jabatan, Pak. Cintai Minum air, tinggal air. Ya aku mau beli. Itu aja Singapura tuh dari orang juga. Kan dari keran juga bisa. Oh iya. Keran. Sampai mandi malah ya. Dibahas tuh ya. Dalam. Kalau paribahasa itu sambil menyelam keselak. Coba kalian nyelam di air, keselak kan?
21 berarti itu teknik apa itu 21? Iya, DNA rekombinant. Contohnya penghasilan DNA rekombinant. Ini, bulan vaksin. Pemetaan Ada masih di situ. Oh, 21 ya? Oh, iya. A enggak, D enggak, E juga enggak. Antara D atau C. Oh, C. Nah, ini kan teknik DNA rekombinan ya. Dengan memanfaatkan plasmid. Ya, tahapannya ada di situ lah ya. Nggak usah dibahas. Ya, plasmid. Tahapannya di situ udah nggak usah dibahas. Oke, dua-dua. Masa harus jelasin mitosis satu-satu ya. Tapi kisi-kisinya mitosis kan. Mitosis. Berikut ini adalah beberapa gambaran tentang tahapan pembelahan mitosis. Apa? Ikutan dong. Oke. Di sini ada nukleolus tidak lagi dapat dilihat. Benang-benang kromatin menebal. Terlihat adanya sepasang bangunan yang disebut sentriol. Semua kromatin berjejer diri pada bidang pembelahan. Kromatin mengatur diri pada bidang pembelahan. Nah, nukleolus dapat dilihat kembali. Nah, yang terjadi pada gambar nomor satu itu gambar apa? Itu udah berurut ya. Profase. Di profase terjadi apa? Membraniti itu nukleolus ya. Hilang. Kemudian apa lagi? Sentriol menuju kutub masing-masing. Benang spindle mulai terlihat. Kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom. Apa lagi? Kromosom menuju bidang ekuator. Apa lagi? Ya ya. Kemudian yang kedua, metafase. Kromosom berjejer di bidang ekuator. 3. Anafase. Anafase ngapain? Kromosom terbelah.
dan ditarik menuju kutub masing-masing oleh entry oil. Ini jawabannya apa? A ya. Enggak. Jadi yang digunakan kamar kos. Udah sama deh. Kos ya deh. Enggak ada lagi. Oke, sekarang nomor 4. Empat itu apa? Tahapan keempat apa? Telopase. Telopase ngapain? Neng, telopase kromatin memanjang kromatin ya, memanjang dan mengikis menjadi kromatin. Membran ini mulai terlihat kembali. Kemudian terjadi sitokinesis. Sekarang nomor 23. Perhatikan skema respirasi aerob berikut. Proses pembentukan PGAL dan pengikatan elektron terakhir pada tahapan. Nah, kalian di kisi-kisi itu ditekankan untuk katabolisme, proses dan tempat. Ya. Nah, ini yang biasa Kakak Bing jelasin itu bagaimana dibikin tabel ya. Respirasi sel. Tahapan. Terus apa lagi? Tempat, bahan, hasil. Tahapan glikolisis. Tempatnya di mana? Come on. Sitoplasma. Bahannya glukosa. Hasilnya 2A asam piruvat, NADH, ATP. Oke, itu yang pertama. Ini terus DO ya, Dokyeongsu. Tempatnya matriks mitokondria. Bahannya asam piruvat. Hasilnya 2ACN. A-nya acetyl-CoA, C-nya CO2, NADH.
ini Krebs. Matriks di kementerian. Nah, kalau ini bisa tuh digini karena pas baru ada kementerian. Kalau tadi penyimpanannya ketutup. Oke, di sini 2 asetil CoA. Hasilnya 4 CO2, 6 NaDH, 2 FaDH, 2 HIP. Oke, terus ini STE. Tempatnya kristalitokom. Bahannya kemana? 10 FaDH, 2 FaDH2. Hasilnya 1 NaDH berapa ATP? 3. 10 NaDH 30. 1 FaDH berapa ATP? 2. Berarti 2 NaDH 4. 30 tambah 4. Pinter. Lulus TK-nya ya. Oke. Nah, ini 12 H2O. Nah, guys. Yeay. Pertanyaannya, proses pembentukan PGAL dan pengikatan elektron terakhir pada tahapan PGAL itu dihasilkannya di tahapan nomor 1, glikolisis ya. Dan pengikatan elektron terakhir diikatnya oleh oksigen untuk proses pembentukan H2O. Berarti di mana? Di STE. Jadi reaksi yang Y. Jadi jawabannya D. Pengikatan elektron terakhir itu diikat oleh oksigen. Nomor 24. Itu proses siklus Calvin. Oke, nomor 24. Siklus Kelvin. Atau reaksi gelap. Tempatnya di mana? Tempat. Stroma. Tahapan R2BP itu berikatan dengan 6 CO2 dibantu oleh enzim Rubisco. Nah, ini tahapan pertama. Menjadi 12 PGA ya. 12 PGA menjadi 12 PPG. Ini dibantu oleh 12 ATP ya.
Jadi 12 ADP. Nah, 12 PGA-nya jadi 12 PGAL ya. Dibantu oleh apa? Ini 12 NADPH. 12 NADP+. Kemudian PGAL-nya dibagi menjadi 2. Itu jadi 2 PGAL dan 10 PGAL. Oke, ini tahapan kedua. Nah, ini tahapan ketiga. 2 PGAL menjadi hasil akhir C6 A12 O6. Apa itu? Glukosa. Nah, kemudian 2 PGAL-nya diubah menjadi 4. Itu LUBP dengan bantuan 6 ATP jadi 6 ADP. Oke, di sini ada 1, 2, 3 dan 4. 1 itu apa? Fiksasi ya. Pengikatan CO2 oleh RUBP. 2 reduksi. Apa yang reduksi? Pembentukan karbon 3 dari karbon 6 ya. Ini kan karbon 5. Jadi karbon tambah karbon 1 harusnya karbon 6 kan? Tapi di sini jadinya karbon 3 semua kayak gitu ya. Reduksi kan pengurangan kan? 3 sintesis. Apa yang sintesis? Pembentukan C6 A12 O6. 4 regenerasi. Pembentukan C5 dari C3. Nah, itu ya. Jawabannya tahapan pada gambar di atas terjadi pada reaksi reduksi. Tahapan reduksi pada gambar di atas terjadi pada reaksi antara nomor ya 34. Apa itu 34? C ya. 25. Yuk, yang kemarin dapat osmosis siapa? Jelaskan di depan. Yuk. Larissa yuk. Ayo, Talita. Ayo. Kita ada Muhyiddin juga. Yang aku bisa cuma lempar-lempar koin. Bisanya Kak Oke, sepotong kentang dimasukkan ke dalam wadah berisi larutan. Setelah beberapa waktu, keadaan kentang berubah. Peristiwa yang terjadi adalah plasmolisis. C. Betul. Nah, osmosis pada sel hewan belah. Kakak di sini nggak usah gambar larutannya ya, langsung aja kondisinya apa isotonik, hipertonik dan hipotonik kayak gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke
isotonik. Di sini isotonik ya, kita tetapkan. Nah, ini tipe. Ini tipe. Nah, ketika di isotonik, sisanya itu akan berbentuk bulat, normal ya. Nah, di sini biasanya menggunakan sel darah ya. Nah, itu dia akan mengalami normal ya, normal. Nah, kemudian ketika sel normal dimasukkan ke hipertonik. Nah, kalau dimasukkan ke hipertonik, airnya bergerak dari mana ke mana? Dari dalam sel ke luar sel kan? Nah, sehingga air yang ada di sel itu akan ke lingkungannya. Nah, akibatnya sisanya mengkerut. Istilahnya renasi ya. Kenapa tadi? Karena H2O-nya ke luar ya. Kemudian kalau di hipotonik berarti pergerakan airnya dari mana ke mana? Dari luar ke dalam kan? Kalau dari luar ke dalam kayak kalian meniup balon terus menerus, lama-kelamaan pecah kan? Nah, kayak gitu kan? Kenapa? Karena si H2O-nya masuk. Namanya ngalamin hemolisis atau lisis ya. Kalau di foto Pak. Ayo. Oke, 26. Oh, udah halaman baru ya. Sebelum itu mau dijelasin nggak osmosis pada tumbuhan? Dijelasin dulu lah. Ini perhatian udah. Osmosis pada sel tumbuhan ya. Kenapa? Beli apa? Ikut. Isotonik. Hipertonik. Hipertonik. Enggak capek kok. Buat kalian mah enggak capek. Nah, paling nanti di kosan ditempel polo. Oke, di isotonik itu kondisi normal ya. Selnya di mana? Yang enak ya. Nggak tahu. Nah, normal ya, jadi tidak ada proses perpindahan air. Nah, kemudian di hipertonik, selnya tetap ya, luarnya. Dinding sel kan, dinding sel tidak berubah. Tapi bagian dalamnya menyusut atau mengerut ya, sehingga ada ruang antar selnya.
dan sifat polanya juga mengecil. Nah, kenapa? Karena H2O-nya keluar. Nah, kemudian kalau di hipertonik, selnya membengkak ya. Nah, kenapa? Nah, oh iya namanya lupa. Ini apa ini? Plasmolisis. Ini di hipertonik. Kan di foto itu bentuknya bisa apa? Ada di sini. Hah? Kan di foto itu nanti dia menunjukkan banyak air masuk, tapi dia belum apa. Enggak, dinding selnya kan, dinding sel kan itu menjaga. Berarti kayak kalau misalnya di dalam gimana? Kan dia pasti Yang masuk ke vakuola, vakuolanya kan membengkak jadi. 26. Kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan reaksi dan faktor yang dipengaruhi kerja enzim. Tuh ada 3 enzim tuh, pepsin, amilase, dan lipase. Apabila X adalah grafik tersebut, dalam grafik tersebut adalah pH, pernyataan manakah yang sesuai dengan grafik tersebut? Yuk. Oh, ini halaman terakhir ya. Yuk, start. Jadi jawabannya ya D ya. Enzim yang berbeda mempunyai pH optimum yang berbeda pula. D ya. Nah, kisi-kisi faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa aja? Pertama pH. pH optimum rata-rata pH optimumnya berapa? 6,5 sampai 7,5. Kecuali pepsin renin tadi ya. 2 sampai 4. Pepsin renin. Kemudian suhu optimum 35 ya. 35 sampai 40 derajat Celcius. Apalagi? Ya. Konsentrasi enzim semakin banyak enzim semakin cepat laju reaksi. Kemudian inhibitor. Yang mengaktifkan reaksi. Oke, inhibitor? Iya, menghambat kerja pengikatan antara enzim dengan substrat. Sudah. Lanjut. Oh, klarifikasi.
Yuk, materi paling gampang di kelas 3. Iya, materi kita gitu doang kok. Ini kali aku merasa gitu. Yang paling sulit di kelas itu apa? Yang paling sulit, karena ini yang paling sulit. Menghadapinya, sumpah. Itu yang paling sulit. Apa? Menghadapinya. Menghadapi sekolah, menghadapi Biologi jarang tugas kan? Hah? Biologi jarang tugas kan? Waduh, banyak yang guru from. Jangan diskusi kalau mau kata. Pagi dong. Tiap guru Hari itu udah apa? Udah bangun pagi. Apa udah makan karena dibangunin Abang ini aku mikir. 27. Tuh di situ ada M besar, N kecil, N besar, N kecil. Kemudian ada apa lagi? O besar, O kecil, P besar, P besar, I besar, I kecil. Nah, ada genotik seperti ini. Nah, kemudian N dan O terpaut. Nah, berapa jumlah galetnya? Oh, jadi 16. Nah, kalau normalnya itu kan pas rumusnya kan 2 pangkat N kan, di mana N itu heterozigot. Nah, normalnya ini kan dihitung 1, ya kan? 2, 3, 4. Itu normal. 2 pangkat 4, 16. Tapi karena O dan N dia berpaut, makanya dihitung 1. Terpaut itu gimana? Berarti ini akan membentuknya ya udah N O. Gak mungkin NO itu gak mungkin. N besar, O kecil, N kecil, O besar itu gak mungkin. Cuma ini doang jadinya. Ya kan? Berarti sehingga ini hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8 gram. Ya udah pesenin aja. Yang apa? Bebas. Emang ada apa aja? Mau seafood, mau bakso, mau keju, apa? Mau apa? Mau apa lagi apa aja? Ada keju, seafood, makanan seafood atau seafood atau smoke apa salmon egg? Kalau smoke beef? Ada. Ya udah deh. Mau isi berapa? 8 lah. 4 mana cukup? 28. Oh, Berapa itu? 28. 28. Oh, 28. 28. Iya, pas. Kapan 28? Ih, udah Oke. Terjadi persilangan antara ayam berpihak ros dengan ayam berpihak PA yang menghasilkan filialnya berupa berpihak walnut. Nah, jadikan ini ros ya. Silangkan dengan E. Nah, ini kan si F1-nya ya. Nah, di mana F2-nya itu semuanya walnut. Nah, walnut itu genotipnya gimana? Walnut genotipnya itu pasti R besar, R kecil. Nah, di sini kalau semua walnut berarti kan ini R besar, R kecil, R besar, R kecil, ya. Nah, kenapa kakak bisa nyimpulin kayak gini?
Karena ROS itu kan kalau di sininya R besar. Maaf. Ininya R besar. Di sini pasti P kecil. Ya. Kemudian ini P besar, maaf. R kecil. P besar. Kan silakan jadi ini kan? Ya enggak? Nah, kemudian si walnutnya ya P1, P2-nya walnut R besar, R kecil, P besar, P kecil disilamkan dengan R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Gamet 2 ini R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, P kecil, P kecil ya. Nah, ini R besar, P kecil, R kecil, P kecil. Nah, di sini berapa berarti? Cari yang jumlahnya 8 dan semua pilihannya maksudnya 8 ya. Berarti gimana? Silakan kan? Pilih yang 1. Ayo, pilih yang 2. Itu kan jadinya R besar, P besar, P kecil. R besar, R kecil, P besar, P kecil. R besar, P kecil, P kecil. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. R besar, R kecil, P besar, P kecil. R kecil, P kecil. P besar, P kecil. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Jam 5. Jam 5. R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, terus itu R-nya yang besar, P-nya kecil. Oh, itu yang pasti itu. Iya. Kalau itu R besar, R kecil, itu. Iya, terus. Terus apa yang menang R besar? Ros itu pokoknya ada R besarnya tapi P-nya kecil semua itu ros. Kalau P ya itu R-nya kecil semua, P-nya besar walaupun 1. Kalau walnut ada R besar, P besar. Kalau single semuanya kecil. Nah, berarti ini walnut. Rose. Walnut, rose, single. Jadi 3, 3, 1, 1. Ya, perbandingannya. Jadi jawabannya A. 3, 3, 1, 1 kan? Iya. A. Oke. Resu? Ngerti apa itu? Apa itu? Baiklah. Boleh. Mengerti? Mengerti. Tapi kalau nggak usah nanti. Oh, Planet apa? fisika ya? Iya ini. Banyak loh soal. 29. Nah, di nomor 9 jenis-jenis mutasi gen ya. Nah, di sini kakak akan menuliskan yang biasa disebut kayak transisi, transversi, insersi, delesi itu penyebab mutasi gen. Nah, jenis-jenis mutasi gen itu yang dibahas di soal optionnya ya. Nah, jenis-jenis mutasi gen. Ya udah nggak apa-apa, orang waktu normalnya jam 3 kok. Oh, jadi
Tapi nggak tahu. Kafe ada, Anas ada, Kasinta ada. Jelas sekali ya. Oke. Nah, di sini jenis-jenis mutasi. Kita bahasnya jenis-jenis mutasi dan penyebab mutasinya ya. Oke, pertama jenis-jenis mutasinya dulu. Yang pertama silent mutasi. Atau biasa disebut juga mutasi diam. Di mana kalau silent mutasi adanya perubahan susunan basa nitrogen tetapi tidak mengubah susunan asam amino. Nah, itu jawabannya kan? B. Maksudnya gimana sih silent mutasi di sini? Jadi kayak gini, ketika ada huruf susunan basa nitrogen yang B, A, C, T, T, T kayak gitu kan. Nah, kemudian ada diubah satu mengalami transisi atau transversi. Tapi ketika diubah, biasanya kan mengubah susunan asam amino nanti kan di proses sintesis proteinnya. Mengubahnya di mana? Yang mengubah kayak gitu kan, yang tadinya harusnya membentuk valin proteinnya malah menjadi glutamat. Nah, tapi kayak gini, kalau silent mutasi itu basa nitrogennya ada yang berubah. A jadi T berubah kayak gitu kan, atau A jadi G berubah. Tapi proteinnya yang tadinya harus valin, tapi meskipun diubah basa nitrogennya, protein yang dihasilkan tetap valin. Asam amino yang dihasilkan tetap valin kayak gitu. Nah, itulah disebut mutasi diam. Ada perubahan susunan basa nitrogen, tapi proteinnya tetap seperti seharusnya kayak gitu kan. Jadi tidak ada sebenarnya yang disebut mutasi diam, ada perubahan basa nitrogen, tapi di tubuh kita tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian missense mutasi. Nah, ini perubahan susunan basa nitrogen dan mengubah susunan asam aminonya juga. Ya, nah ini jadi basa nitrogennya berubah, asam aminonya juga berubah. Nah, itu yang contohnya itu yang mengakibatkan sel darah bentuk bulan sabit. Nah, ini ya missense mutasi. Kemudian nonsense mutasi. Mutasi tidak ada artinya. Ya, maksudnya gimana? Perubahan susunan basa nitrogen dan mengubah asam amino menjadi stop codon. Ya kan? Nah, dalam proses sintesis protein itu kan ada stop codon kan? Stop codon itu kan yang menandakan proses translasi berakhir. Ya kan? Nah, harusnya dalam prosesnya itu kita membutuhkan si manusianya itu membutuhkan 18 asam amino. Tapi gara-gara ada perubahan di codon yang kedua menjadi stop codon, sehingga yang tadinya 18 asam amino cuma bisa membentuk 1 asam amino. Karena codon yang kedua malah membentuk stop codon. Nah, itulah yang disebut nonsense. Jadi pembentukan stop codon lebih awal nantinya. Bahaya, kenapa? Karena ya udah tidak terbentuk asam aminonya, proteinnya kayak gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian friendship mutation. Nah, adanya pergeseran
pergeseran basa nitrogen yang disebabkan oleh, nah ini mah khusus oleh deleksi dan insersi. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ketika ada tiga triplet codon, tahu kan triplet codon? Yang tiga huruf gitu kan? Di AGT, nama AGT, TGA, kan? Yang tiga huruf, namanya ada tiga triplet kayak gitu kan? Nah, gara-gara ditambahin satu di tengah-tengah, berarti kan geser semua kan? Tripletnya tetap tiga, tapi ada kelebihan basa nitrogen nantinya kan? Nah, kelebihan basa nitrogen kayak gitu. Dan asam aminonya pasti berubah. Kayak gitu kan. Nah, kemudian atau ada yang hilang satu kayak gitu kan. Sehingga yang satunya bukan triplet, cuma duplet. Cuma ada dua kayak gitu kan. Sehingga asam aminonya yang kebentuk cuma dua kayak gitu. Kenapa? Karena satu asam amino harus triplet basa nitrogennya kayak gitu. Nah, itulah friendship. Ya, jadi pergeseran si urutan basa nitrogen karena adanya insersi dan deleksi. Insersi kan berarti pemasukan basa nitrogen, deleksi penghapusan basa nitrogen. Ya. Nah, kemudian sekarang ini jenisnya, sekarang penyebabnya. Atau mutasi titik ya. Oke, yang pertama itu ada transisi. Nah, ini perubahan basa nitrogen yang sejenis. Ya, di mana C jadi T, G jadi A, ya. Nah, ini berarti apa ini? Pirimidin jadi pirimidin kan? Purin jadi purin. T. Foto. Kan kamu dilempar tugas di sertijab sama Talita barusan. Ya pacaran tuh. Upacara nggak nyampe 5 jam ini ya. Namanya ini 5 jam. Kalau ini masih nomor 3,5 2. jam. Sumpah, ini toko yang dia datang. Gue Belum selesai, gue ini belum makan. Belum keluar lagi. tahu dah. Gimana? Ini 29 aja masih pembahasannya. Masih. Masih transisi. Asal lagi punya, gue kira 30. Oh my god. Transversi. Kayaknya saya fix tadi juga kali. Transversi. Nah, berarti ini perubahan basa nitrogen yang berbeda. Ya, di mana purin jadi pirimidin atau sebaliknya. Nah, purin itu apa? A atau G. Jadi C atau T. Nah, kemudian ada insersi. Penambahan basa nitrogen. Ada D, T, C. Penambahan pengurangan. Chris udah kan tulis Chris? Lapar ya? Oke.
Nah, 30. Gampang itu mana ya? Masa nggak tahu? Itu evolusi teori. Evolusi siapa itu? Yang memanjang, lama ya. Nah, di kisi-kisi kalian cuma membandingkan antara evolusi Lamarck dan Darwin. Darwin berarti yang pendek mati. Mati, kayak gitu kan? Ya Allah. Nah, ini B. Nah, di mana perbandingan evolusi Darwin dengan Lamarck. Makin sini tulisan gue. Oke, Darwin. Seleksi alam kan? Nah, di mana zaman dahulu jerapah ada yang berleher panjang dan berleher pendek ya. Nah, kemudian gimana? Kemudian gara-gara gara-gara sumber makanannya di bawah mulai habis, si leher pendek itu kehabisan makanan. Lama-kelamaan punah atau mati atau punah kayak gitu kan. Sedangkan si leher panjang tetap bisa makan gitu kan. Gara-gara sumber makanan di bagian bawah mulai habis, sehingga jerapah leher pendek mati atau punah. Nah, itu si Darwin. Pak Darwin ya. Kakek Darwin. Buyut apa? Buah. Oke, 31. Apa 31? Kok 31 dulu? Lamarcknya dulu. Lamarck. Nah, Lamarcknya gimana? Adaptasi lingkungan dapat mengubah struktur tubuh ya. Ya, kayak gitu. Kalau ini kan adaptasi lingkungan yang kuat bertahan hidup, yang mati kayak gitu kan. Kalau ini adaptasi lingkungan di mana bisa merubah struktur tubuh kayak gitu kan. Nah, zaman dahulu jerapah semuanya buat keturunan nggak mungkin kan, keturunan yang jadi panjang. berleher pendek. Tapi karena sumber makanan yang tinggi ya, lama-kelamaan si leher jerapahnya memanjang ya, dan sifat leher panjang ini diturunkan ke keturunannya kayak gitu ya.
memanjang. Karyawan jelek. Suka memanjang dan sifat leher panjang diwariskan ya. Oke, sekarang 31. Yuk, ini mah gampang lah ya. 31 mah gampang lah ya. Aduh. Jumlah itu 9.000 kan? Ya. Penduduk. Dan besarnya albino. Kemudian albino. Albino dalam kurung A kecil kan? Atau Q kuadrat 9%. Atau sama dengan 0,09 ya. Yang ditanya jumlah A besar A kecil kan? Carrier kan? A besar A kecil atau 2 PI. Nah, ya udah. Q kuadrat sama dengan 0,09. Q sama dengan 0,3 ya kan? Kemudian P plus Q sama dengan 1. P sama dengan 0,7. Ya kan? Nah, kemudian 2 PQ. Ya, 2 PQ. Total 2 PQ. Iya. 2 PQ kali 9.000. 9.000 kan? Iya. Nah, dengan 2 kali 0,7 kali 0,3 kali 9.000. Berapa? 3.780. Oke. Oke. 32. NPS. Total rekombinan keseluruhan 100%. Nah, yang rekombinan itu yang gimana sih? Iya, yang enggak sama kayak induknya kan, berarti 175 tambah 185 per 1000. Ya udah, kakak udah hitung kok. Ya. 360 per 1000 kali 100% dengan 36%. Jawabannya yang D. Oh, cepet ini. Cepet banget. Kayak koyak yang bukan. Kayak gitu. Kayak gitu. Kan bener. Ini tadi udah. Masa? Tunggu dulu. Please. Udah kamu segini loh, please. Udah kan? Seru banget di rumah nih kayak. Sabar Kak. Bentar lagi. Tiga. Seorang ayah buta warna memiliki anak perempuan normal. Berarti si anak perempuan normalnya X, B besar, X, B kecil. Normal kan? Normal, tapi ayahnya buta warna. Berarti kan ayahnya masih X, B kecil ini. Ya kan? Menikah dengan laki-laki normal. Berarti kalau laki-laki normal X, B besar, Y. X B besar, X B kecil, X B besar, Y, ya. Idealnya X B besar, X B besar, X B besar, X B kecil, X B besar, Y, X B kecil, Y. Yang ditanya apa? Ya udah, titip aja. Nah, yang dia tanya di 28 ada nggak 28? Ya Allah dah nih nanti bajunya ntar ya harus Kadwi. Oke.
Ya udah sih. Maka di antara anak laki-lakinya yang memiliki sifat buta warna, berarti kan antara anak laki-laki yang ditanyakan berarti ini doang. Ya kan? Bilangan X B besar Y ya. Dan X B kecil Y. Nah, itu kan anak laki-lakinya kan? Nah, berarti ini 50% normal, 50% buta warna. Kalau dibandingkan dari keseluruhan, yang buta warnanya adalah 25%, ini doang kan? Tapi kan ini antar anak laki-laki yang ditanyakan, kayak gitu kan? Ini jawabannya yang C. 34. Nah, karyotipe sindrom. Nah, di sini kakak akan tuliskan semuanya ya, karena yang di kisi kalian itu dibahasnya itu adalah karyotipe dari sindromnya. Ya. Nah, berarti yang pertama kok X. Nah, di sini kakak akan tulisnya yang gonosom dulu. Gonosom. Ya. Kok X maksudnya? Ya, 44A plus XO. 44A plus XO apa? Ini turunan. Iya, turunan. Kemudian 44A plus triple X super female ya. Kemudian 44A plus XXY ini ya. Kemudian 44A plus XY apa ini? JK ya. Nah, itu yang gonosom. Kemudian yang autosom. Yang autosom gimana? 44A plus XX atau XY plus 16, 17, 18. Ini apa? Sindrom Edward. Kemudian 44A plus XX XY tambah 21 down. Terakhir 44A plus XX atau XY tambah 13 atau 14 atau 15. Sindrom tahu ya. Oke, please bottom grades. Bukan aku yang salah ya. Oke, terakhir pembahasan terakhir. Esainya kalian coba kerjakan. Aku masih bisa. 2, 3, 4, 5. Coba kita selesai sama kayak gue. Ada ya. Oh iya. Ya, bentar ya kakak kelasnya. Sekarang nomor 35 aja dulu. Terakhir PG. Habis itu Napas dulu kan. Bentar.
Kakak ada kebijakan yang sangat bagus. Ya. 35 dulu. Enak kok ya? Enak kok Kak. Oh ini belum ditandain loh. 35. Berarti pria albino dan buta warna menikah dengan wanita normal, karir baik albino dan buta warna. Oh, albino buta warna. A kecil, X B kecil, Y. Disilangkan dengan wanita normal, karir baik albino dan buta warna. A besar, A kecil, X B besar, X B kecil. Yuk, siapa yang bisa? Pokoknya ada satu. Gametnya A kecil, X besar, A kecil, Y. Ini A besar, X B besar, A besar, X B kecil, A kecil, X B besar, A kecil, X B kecil. Filialnya A besar, A kecil, X B besar, X B kecil. A besar, A kecil, X B kecil, X B kecil. A kecil, A kecil, X B besar, X B kecil. A kecil, A kecil, X B kecil, X B kecil. Oke, sekarang ini ya dengan yang A kecil ya. A besar, A kecil, X B besar, Y. A besar, A kecil, X B kecil, Y. A kecil, X B besar, Y. A kecil, X B kecil, Y. Beda semua ya? Ini apa ini? Ini perempuan albino, albino karir ya. Karir albino. Carrier albino carrier buta warna. Kemudian perempuan carrier albino buta warna ya. Yang ini Arabica albino carrier buta warna. Nah ini yang paling atas wanita albino dan buta warna. Udah albino, buta warna. Ini susah masuk KTM. Nah, kemudian ini laki-laki karir albino dan karir warna. Kemudian laki-laki karir albino buta warna. Ini laki-laki albino. Oh, karir buta warna nggak ada buta warna karir ya? Belum ada. Normal. Albino normal ya. Matanya normal. Yang terakhir, ini paling atas albino buta warna. Jadi perbandingannya 25% semuanya. Ya? Ya.
Jadi yang siapa yang D? Kok 25% sih? Harusnya 12,5 ya. Aduh ya. Iya 12,5. Harusnya 12,5 ya, 12,5 semua ini jawabannya. Ya itulah. Nggak ada jawabannya. Harusnya ini 12,5 semuanya. Kan? Ya. Oke. PR hari ini dicukupkan sekian. Silakan untuk esainya kalian coba dulu. Nanti kakak kasih pembahasannya ya. Paling telat minggu. Ya, sehari sebelum kalian US. Oke. Ya, untuk PG ada yang ditanyakan? Bahas banget. Yang di rumah Jelas sekali udah. nggak tidur kan? Paling ditinggalin makan. Enggak, Kak. Oke. Itu ada berapa orang? Bisa. Ya. Hah? Ada berapa orang? Ada berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cewek semua. Cowoknya nggak ada yang gabung. Oke. Untuk PR hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas wawancara kalau ada yang mohon maaf bila ada yang salah. Mudah-mudahan kalian nanti hari Senin bisa mengerjakan ya dan hasilnya bagus. Oke. Ya silakan kalian kerjakan dulu, coba kerjakan dulu yang esai ya. Kalau nggak paham bisa nanti kalian sambil tanyakan. Untuk pembahasannya, insya Allah nanti kakak kirim dan paling lambat minggu ya. Oke. Dan kakak ingatkan besok kalian ada TO dari jam 8 sampai jam berapa? 12 ya. Kayak gitu. Oke. Kalau ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Kalian Kasih, Kak. Ya, sama-sama.